Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing TV dari brand lokal atau brand Indonesia yang seperti kalian lihat ini gede banget, dimensinya itu 75 inch dengan panelnya QLED dan dia juga sudah memiliki teknologi quantum dot display yang katanya bisa bersaing dengan brand luar negeri. Jadi perkenalkan, ini adalah Smart TV Polytron QLED 4K Ultra HD 75. Dari namanya aja sebenarnya udah merangkum semua selling point-nya ya. Jadi Smart TV QLED 75 inch dengan Ultra HD. Nah, banyak yang belum tahu kalau Polytron itu sebenarnya brand lokal atau brand dari Indonesia. Karena Polytron itu emang beda dari brand Indonesia lain. Dia selalu berinovasi dan selalu mengikuti pasar. Contohnya kayak TV-nya ini. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing si Smart TV-nya Polytron ini. Wah, ini gede banget. Dan di dalam paket pembeliannya nih kita amankan dulu. Jadi ada remote. Wah, remote-nya ini kalau dibilang Smart TV dia kurang praktis ya. Karena remote-nya ini kayak remote TV yang tradisional, terlalu banyak tombol, tapi nanti tombolnya buat apa kita coba. Terus kita juga dapat kabel power, terus ada kakinya di sini ya. Wah, kakinya ini dia pakai aluminium. Nah, kalau seperti ini kan posisinya kita bisa lebih mudah untuk pasang kaki-kakinya. Jadi nggak perlu pakai tenaga untuk diangkat. Dan ini sistemnya kita tinggal masukin aja seperti ini. Dan terus kita kan di dalam paket pembeliannya juga dapat mur ya. Mur yang tadi jualan sayur kita pasang di sini. Set. Nah, ini tuh. Oke, satu udah terpasang. Jadi kata Ari tadi kalau misalkan jam 12 malam kan biasanya di kampung-kampung itu ada suara ronda ya. Nah, pakai ini bisa katanya. Ya, jokesnya emang serendah itu selera umurnya. Di websitenya nggak tertera dia berapa senti ya dari kiri ke kanannya. Jadi coba kita ukur dulu pakai aplikasi di iPhone ini, Measure. Jadi dari kiri ke kanannya itu dia ada di sekitar 1,66 meter. Nah, ini harus dipastikan dulu meja kalian itu panjangnya berapa. Jadi kalau misalkan panjangnya 120 cm itu nggak bakal cukup. Cuman Polytron udah bikin slot baru lagi, bukan slot baru sih ya. Dia ngasih kita kayak semacam opsi. Jadi kalau misalkan nggak mau ditaruh di pojok bisa ditaruh di sini. Nah, ini ada 1, 2 untuk taruh di tengah. Cuman kayaknya meja kita itu bakalan cukup nggak sih? Insya Allah cukup katanya. Jadi nggak apa kita pasang di pojok-pojokannya ya. Biar lebih kelihatan elegan gitu kalau pojok ke pojok. Oke, aman. Sekarang kita pasang dia di atas sini ya. Oke, jadi sebelum kita pasang di atas, kita bahas dulu bagian belakangnya. Karena menurut saya bagian belakangnya ini cukup menarik. Warnanya beda dengan Smart TV lain yang biasanya warna putih atau hitam. Ini warnanya agak-agak kayak industrial gitu ya, warna grey. Jadi untuk kalau dibilang dia tipis, dia lumayan tipis. Mana coba? Ini smartphone saya, kalau misalkan kita bandingkan dengan iPhone, kira-kira masih tebelan iPhone ya. Masih tebal iPhone dengan case. Jadi lumayan tipis, tapi bagian bawahnya memang kayak Smart TV lainnya juga. Jadi dia pakai plastik terus lumayan tebal karena di sini tempatnya motherboard, tempatnya komponen. Dan karena base bagian bawahnya ini pakai aluminium, nggak seperti Smart TV yang kita review beberapa bulan yang lalu. Kalau misalkan saya sentil seperti ini dia kayak wobble, kayak mau jatuh. Tapi kalau ini nggak. Ya memang dia gerak tapi nggak separah Smart TV 75 inch yang beberapa bulan lalu kita review. Terus di bagian port-portnya, jadi untuk portnya kalau di bagian sini dia ada port untuk antena, di sini ada digital audio out, di sini ada port service yang maksudnya kalau misalkan TV-nya rusak, nanti bakalan ada pihak teknisi Polytron yang bakalan nyervis atau scan dia dari input yang sini. Terus juga ada 3 port HDMI, yang 2 itu support dengan 4K 60Hz, yang ketiga dia 4K 30Hz. Ada input audio jack dan ada USB Type A 3.0. Terus di sini juga ada input untuk DVD player, ada input LAN juga kalau misalkan kalian sering nonton TV lebih enak pakai LAN biar koneksinya lebih stabil dan nggak buffering. Terus di sini juga ada HDMI lagi 4K 30Hz. Wah, jadi untuk port HDMI-nya dia ada 4. Terus kalau misalkan setup kalian pengen TV segede ini ditaruh di tembok bisa. Cuman kita pernah nyoba juga ya, mount bracketnya itu harus yang mahal. Kalau nggak salah dulu saya beli sekitar 1 jutaan. Nah, kalau misalkan mau pakai VESA mount bracket, di sini kan ada mur di sini juga. Ini sebenarnya tempat atau pegangan untuk kita ngangkat TV-nya. Cuman kalau misalkan mau pakai VESA mount bracket, ini dilepas keempatnya ini terus dipasang pakai VESA mount bracket.
Terus di bagian bawahnya ini juga ada 4 grill speaker yang dia kalau saya lihat di websitenya sih dia pakai Soundwave dan dia juga sudah memiliki sertifikasi Dolby Atmos. Untuk layarnya pun juga sudah memiliki sertifikasi Dolby Vision. Oke, jadi untuk kualitasnya langsung aja kita coba deh sambil kita setup seberapa cepat dia kalau misalkan kita akses pakai remote. Oke, sekarang kita coba nyalain ya, karena dia beda dengan Smart TV yang lain. Kalau Smart TV yang lain kan pakai Android TV. Nah, dia pakai Linux. Cuman keuntungannya dia untuk kelas spesifikasinya dia yang paling murah. Jadi untuk harganya ini 24.999.000. Memang kalau terdengar dia mahal ya. Cuman kalau kita lihat spesifikasinya yang 75 inch, panelnya QLED dengan quantum dot display, kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, dia yang paling murah. Cuman ya semurah-murahnya TV 75 inch ya segitu. Ada brand lain itu yang terkenal murah itu sekitar 28 juta inch. Cuman kekurangannya dia nggak pakai Android TV. Jadi dia pakainya Linux, yang terbatas akhirnya adalah di aplikasinya. Jadi kalau misal kita masuk ke menu home, ini di apps-nya, ya apps-nya cuman ini aja ya. Cuman kalau untuk aplikasi yang sering banget kita pakai di Smart TV, dia udah ada kayak Netflix, terus YouTube, itu udah ada. Cuman coba kita lihat kalau misalkan dia ada App Store-nya juga sama kayak Android TV. Tapi kan biasanya orang-orang itu pakainya Android TV dengan Play Store-nya. Nah kalau ini ya adanya ini sih ya. Jadi kalau misalkan kalian streaming di platform lain, contohnya kayak di XBO. Ini XBO dia WeTV ada. WeTV ini ada ya. Coba kita masuk ke bagian movie and TV series ini deh. Udah sih ya, yang sering saya denger itu WeTV. Kayak XBO, terus juga Disney. Disney dia ada nggak ya? Oke, ada dia. Cuman kita bisa pakai web browsernya. Jadi di sini kan ada TV browsernya ya, jadi kita bisa langsung aja masuk ke Disney kalau misalkan kita pengen streaming di Disney. Sebenarnya bisa, tapi ya itu ya, kalau pakai aplikasi kan dia lebih ringkas aja, lebih praktis. Kalau pakai TV browser jatuhnya lebih ribet. Dia juga ada game centernya mirip kayak di Android TV, cuman beda game. Karena kan beda platform ya. Jadi untuk game-gamenya ya dia ada. Ini kayak ini apa namanya? Flappy Bird ya. Mirip-mirip Flappy Bird ini ada. Oke, sekarang mungkin kita coba untuk kualitas gambarnya itu kayak apa. Karena kalau di websitenya diklaim dia memiliki fitur 4K upscaling. Jadi walaupun kita nggak nonton konten yang 4K, sama dia akan di upscaling jadi 4K. Dan di remote-nya ini juga udah built-in dengan YouTube dan Netflix. Jadi tinggal pencet aja kalau mau masuk ke YouTube, tinggal pencet YouTube. Cuman menurut saya sih ini tombolnya terlalu banyak ya, dan terlalu gede juga remote-nya. Nah ini kan ada video 12K gila. Dan dia Dolby Vision juga, jadi coba kita tonton. Apakah wifi saya kuat untuk nonton 12K. Remote-nya ini agak delay ya, jadi kalau misalkan saya tekan kanan, ada delay sekitar ya 100 milisecond lah. Nggak sampai sih ya. Nah ini kualitasnya dia ada di 1440p 60 XDR juga, coba kita naikkan. Nah ini kalau ini kualitinya udah di 4K dan kita coba lihat untuk kualitasnya kayak apa. Nah seperti ini, wow. Dan dia ini memiliki refresh rate 120 Hz. Jadi kayak kalau misalkan kita nonton itu, kalau saya pribadi menurut saya ini terlalu natural ya kalau misal kita gunakan untuk nonton film. Makanya kenapa film itu biasanya dia di resolusi atau di refresh rate 30 fps, karena biar sinematiknya itu ada. Kalau misalkan ini 120 Hz, jadi terlalu smooth menurut saya kalau misalkan digunakan untuk nonton film, apalagi film-film yang sinema. Cuman kalau dari segi gambar ya, wah, karena dia pakai panel QLED, bagus sih. Terus kita juga bisa atur untuk picture-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau profile, nah ini kan picture modenya HDR standar, kita bisa ganti ke HDR dynamic atau HDR cinema. Nah kalau cinema warnanya bakal berubah agak ke biru-biruan. Standar ya standar. Kalau dynamic itu dia lebih vivid warnanya. Kalau misalkan yang standar itu, kalau di sini ya, itu katanya best untuk news, drama, dan juga dokumentari. Kalau yang cinema itu cocok untuk kalau kalian suka nonton film-film DC. Karena dia lebih ke dark dan juga lebih biru. Terus kita juga bisa atur backlight, brightness, kontras, saturasinya juga bisa kita atur. Di sini ada game mode juga. Nah, dengan game mode ini dia bisa mengurangi input lag dan juga responsiveness. Coba kita aktifkan. Nanti kita aktifkan dan kita coba pakai PS5 deh. Terus untuk fitur-fitur lainnya ini sih banyak banget ya. Ada noise reduction juga. Tuh, color game mode-nya juga bisa kita atur, white balance, RGB only mode. Ini kita bisa atur di bagian setting. Terus untuk soundnya, BTW soundnya ini dia sudah tersertifikasi sama Dolby Atmos juga. Dan kita bisa atur nih, kita mau teater, musik, speech, late night, atau sport. Wah banyak banget ya. Terus juga ada pilihan untuk mode settingnya. Nah dia bisa kita atur untuk
equalizernya juga bisa kita atur nih. Dan untuk soundnya ini dia juga bisa pakai fitur Total Sonic ini, yang kalau misal kita nyalakan bassnya akan di enhance, terus suaranya itu lebih wide, jadi kayak lebih surround gitu. Tapi coba sambil kita tes untuk suaranya ya. Dan ini kita coba dulu kalau misalkan suaranya nggak pakai si Total Sonic ya. Jadi saya matikan, tapi volumenya saya kencengkan sebentar. Ini masih di 6, kita coba di 50 lah. Ini di 80 udah kenceng banget. Mungkin suara saya udah gak kedengerin ya. Mungkin ya. Dan kita coba di 100, apakah suaranya pecah. Oke, jadi untuk suaranya kenceng banget ya untuk 100 dan dia suaranya nggak agak gembret. Itu belum kita aktifkan untuk fitur si Total Sonic-nya tadi. Coba kalau misalkan kita aktifkan, apakah suaranya berbeda? Oke. Ini kalau misalkan dia mati, ini dia nyala. Ya, jadi ada perbedaan kalau misalkan pakai Total Sonic itu, suaranya kenceng banget ya sebentar. Jadi suara bassnya lebih empuk, lebih berlayar gitu kalau misalkan kita pakai Total Sonic. Terus juga ada Total Volume juga, Total Suronya belum kita coba ya. Coba kita, udah mau maghrib belum? Oke ya, kita coba dulu. Kalau pakai normal mood, suara, paham. Jadi kalau misalkan naik mood, kita kan nonton TV-nya malam berarti ya. Night mood itu waktunya orang tidur, jadi sama dia dikecilkan suaranya. Kalau off, oke, jadi kalau total surround suaranya itu kayak lebih, speakernya itu kayak lebih lebar gitu, lebih nge-wide. Jadi ya disesuaikan kebutuhan aja kalau misalkan memang pengennya lebih ngebass, lebih nge-wide atau yang nonton itu banyak orang, orangnya sampai sana ya, 100 meter itu kan harus nge-wide. Jadi diaktifkan aja total surround. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk nonton Netflix, dan di Netflix itu kan ada pilihannya, kalau kalian lihat di sini ini ada 4K HDR 5.1, berarti dia Dolby Vision 4K HDR. Nah, kita coba dulu kalau misalkan kita nonton konten 4K yang udah HDR. Kebetulan kan si Polytron ini udah punya HDR 10+. Jadi kalau misalkan kita tonton ini apakah gambarnya bisa lebih tajam? Wah, gila sih ya, ini gambarnya warnanya, warna teksnya aja kelihatan ya, merahnya itu merah yang darah banget. Biasanya kalau misalkan color gamut-nya kurang itu, wah tuh kalau kalian lihat. Oke, kalau dari sini ya, ini kita coba lihat, tadi kan saya bilang kalau misalkan picture-nya ini dia ada di refresh rate 120 Hz. Cuman kekurangannya dengan refresh rate 120 Hz itu akan bikin gambarnya terlalu smooth kalau misalkan kita nonton film. Tapi kita bisa atur di bagian ultra smooth motion-nya ini. Jadi kita atur aja ke bagian film. Jadi dia akan jalan di 24 fps atau frame per second, yang jadinya unsur sinematiknya itu nggak hilang. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau tadi itu kan terlalu smooth. Cuman saya record ini di 4K 60 fps, jadi walaupun 120 ketangkepnya yang kalian lihat akan 60 frame per second. Nah, ini 24 frame per second. Nah, selain HDR10, dia juga punya teknologi yang namanya Quantum Dot Display. Simpelnya, Quantum Dot Display ini kayak semacam teknologi partikel yang gunanya untuk meningkatkan kecerahan dan menghasilkan spektrum warna yang lebih luas. Tampilan gambar yang dihasilkan jadi lebih hidup dan warnanya juga jadi lebih akurat. Intinya teknologi Quantum Dot Display ini bisa menambah color gamutnya sekitar 50%. Jadi kalau kalian lihat warnanya ini kayak lebih pop up. Nah, ini kan warna merahnya udah kelihatan banget ya. Udah merahnya itu kelihatan merah banget gitu. Wah. Nah, kalau ini kan masih ada kayak semacam unsur sinematiknya ya. Cuman saya penasaran kalau misalkan kita tambah lagi deh, atau kita atur untuk smooth-nya. Nah, kalau misalkan kita set di smooth tuh, kan langsung kelihatan ya bedanya ya. Tadi kan kayak ada semacam 24 frame per second, ini smooth, ini terlalu smooth. Kalau saya ubah lagi ke 24 tuh. Ke 24 sini. Dia langsung smooth-nya itu berkurang. Kelihatan nggak di kamera, Ri? Kalau mata langsung kan kelihatan ya. Cuman kalau di kamera entah kelihatan atau enggak.
jalannya juga langsung kelihatan smooth kan. Ini ada kayak semacam jitternya. Cuman film itu memang biasanya main di 30 frame per second, terus diekspornya ke 24 frame per second biar ada unsur-unsur slow mo-nya. Kalau misalkan kita ubah ke standar, standarnya masih smooth. Kalau misalkan kita ubah ke clear, clearnya juga masih smooth. Nah, ini tergantung selera aja sih. Ada orang yang suka memang nonton film itu smooth, tapi kalau saya lebih suka kayak unsur sinematiknya yang 24 frame per second. Nah, kalau misalkan kita gunakan untuk main game dengan PS5, baru kita bisa atur ke smooth biar nggak ada yang namanya stuttering. Nah, kalau misalkan kita gunakan untuk streaming, HDR Dynamic ini sih saya nggak suka ya, karena kayak dia lebih, warna kulitnya itu lebih kontras banget gitu. Jadi kalau sinema kan dia lebih adem gitu di mata ya. Kalau standar, iya standar. Kayak, nah kalau sinema itu lebih dark gitu, lebih enak ditonton, adem juga di mata. Nah ini kan gambarnya udah jelas bagus kalau misalkan kita nonton konten yang memang 4K HDR dan juga Dolby Vision. Tapi gimana kalau misalkan kita nonton film yang dia itu nggak 4K, yang masih HD. Kita coba cari di Netflix yang gambarnya itu masih HD. Nah ini kan kalau kita lihat di sini dia masih HD ya, belum 4K. Kita coba lihat apakah upscale-nya itu terlihat natural, terlihat bagus, upscale ke 4K-nya. Dan seperti yang kita lihat kalau misalkan nonton konten yang HD juga masih bagus ya gambarnya. Coba kita atur untuk picture mode-nya ini kita bikin di cinema juga. Nah kira-kira seperti ini. Ini HD belum 4K ya. Cuman kalau mata saya real lihat kayak ya lebih tajam tadi sih. Cuman dia nggak terlalu pixelated dengan ukurannya yang 75 inch ini. Jadi 4K upscale-nya masih terlihat natural. Oke sih. Sekarang kita coba terakhir kita coba untuk kalau kita pakai untuk main PS5. Oke, jadi sekarang kita coba untuk main PS5 dan ini pakai gamenya itu PES 2021 ya. Jadi saya pakai Chelsea atau mau pakai MU. Bentar, kita sambil coba ini tadi picture mode-nya, game mode-nya on. Jadi kalau misalkan picture mode ada football juga di situ. Jadi kita bisa atur untuk ini game mode-nya on ya. Nah, ini game mode-nya ada di on. Cuman kalau game mode-nya ini udah di on, si ultra smooth-nya ini nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi settingan paling smooth kalau misalkan, coba ini saya matikan dulu ya untuk settingannya ya. Ini saya matikan, game mode-nya mati. Terus kita masuk ke smooth. Nanti coba kita nyalakan lagi. Oke. Tom. Oh beda teman, beda gak Tom? Nah ini kayak feel-nya malah lebih smooth kalau kita pakai settingan yang waduh kok kurang ajar Tom ya. Wah! Ya biasa lah kan saya sambil review ya. Jadi nggak nge-game. Oh itu tadi ada patahnya ya ketika dia kick ya. Jadi masih ada kayak semacam drop FPS-nya kalau misalkan tadi pas kick off. Oke, serotot. Oke, sekarang kita coba kalau misalkan picture-nya ini kita masuk ke game mode. Sekarang game mode-nya on, maka pilihan ultra smooth motion-nya akan mati. Nah, kita coba bandingkan sekarang. Ini 120 Hz-nya juga udah kita aktifkan. Sekarang kita balik ke PES-nya ya. Wah. Gambarnya jadi lebih vivid ya. Kayak rumputnya itu lebih hitam-hitamnya lebih banyak gitu. Kalau misalkan TV saya yang nggak kilat itu nggak kayak gini. Jadi lebih kelihatan lebih realistis sih untuk rumputnya. Cuman kalau Tomo sukanya tadi kan sana sing Tom. Sing fitur ultra smooth mau. Tapi kalau saya lebih suka game mode ya. Kalau di game mode ini dia offset dong. Wah, ini rasanya main PES di TV 75 inch itu kalau jarak saya ini sebenarnya terlalu dekat ya. Tapi ya biar on frame nggak apa-apa deh. Ya kalau misal nggak review ya gitulah ya. Pure skill. Pure skill loh kan, skill.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Smart TV Polytron QLED 4K UHD 75 kali ini. Namanya cukup panjang. Harganya dia 25 juta kembali 1000. Untuk kelas harganya ini kalau kita lihat dari spesifikasinya ya, dia QLED, panelnya Quantum Dot Display, refresh rate-nya 120 Hz. Terus dia juga udah sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos, speakernya seperti yang kalian dengarkan tadi, 100% itu dia nggak gembret dan ada TV Sonic-nya juga. Terus dia juga punya fitur HDR 10+, jadi nontonnya itu bisa lebih natural, lebih tajam. Apalagi dia juga mendapatkan premium service dari Polytron. Kalau misalkan kompetitornya harganya itu dengan spek yang mirip-mirip, harganya di kisaran 28 jutaan. Cuman kalau kita ngomongin kekurangannya, dia base-nya bukan Android TV tapi masih Linux. Jadi kayak aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai kayak Disney, HBO, Prime Video, terus juga video itu nggak ada, cuman bisa diakalin dengan cara kita masuk ke TV browsernya tadi, tinggal masukkan URL aja. Atau kalau mau simple ya tinggal screen mirroring ke HP aja atau ke device yang emang sudah support dengan screen mirroring. Terus kekurangan lain, remote-nya ini saya nggak terlalu suka sih. Remote-nya ini kayak remote TV tradisional, dia terlalu besar, kurang praktis, dan dia juga belum support dengan voice assistant. Jadi kalau misalnya kita mau cari-cari ya harus ketik dulu satu persatu, nggak bisa langsung kayak open Netflix kayak biasanya di Android TV. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Buat kalian yang minat dengan Smart TV ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Karena menurut saya dengan panelnya dan juga semua fiturnya tadi untuk harga 25 juta memang secara nominal dia mahal. Kalau kita bandingkan dengan kompetitor dia masih yang paling murah. Jadi sih ya menurut saya masih worth it. Apalagi kalau misalkan, karena dulu sebelum saya punya TV 75 inch kayak buat apa sih TV gede-gede. Ternyata setelah punya TV 75 inch enak banget buat nonton film di TV yang 75 inch, apalagi main PS5 di TV 75 inch. Kayak lebih lega, dan kalau misalkan ada teman saya kesini tuh saya langsung ngerasa sultan gitu, karena dia nggak punya TV yang gede. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini.